Sebuah awal tragedi benih-benih ketidakpahaman tahun 1957. Di dataran Bubat, sebuah tragedi akan segera terjadi. Disinilah dua kekuatan besar akan bertemu dalam pertempuran yang akan mengubah sejarah. Ini adalah kisah pertempuran Bubat, babak kelam dalam sejarah Nusantara. Kisah dua kerajaan besar, Majapahit dan Pajajaran. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kehormatan dan harga diri. Inti dari konflik ini terletak pada rencana pernikahan antara Dyah Pitaloka Citraresmi, putri cantik Pajajaran, dan Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit yang ambisius. Pernikahan ini diharapkan dapat menyatukan dua kerajaan besar. Pernikahan ini, yang dimaksudkan untuk membentuk aliansi, malah menjadi pemicu perang. Alih-alih membawa perdamaian, pernikahan ini membawa ketegangan yang memuncak. Hayam Wuruk melihat pernikahan ini sebagai manuver strategis. Dia berharap dapat memperkuat posisinya dan memperluas pengaruh Majapahit. Penasihat utamanya, Gajah Mada, memiliki impian untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada adalah seorang visioner yang percaya pada kekuatan dan persatuan. Orang Sunda memandang tawaran Majapahit bukan sebagai lamaran setara, tetapi sebagai tuntutan untuk tunduk. Mereka merasa terhina dan marah, melihat ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Dua raksasa Nusantara, Majapahit dan Pajajaran diambang konflik. Dua kerajaan besar ini, dengan sejarah yang kaya dan pengaruh yang luas, sedang berada di persimpangan jalan yang akan menentukan nasib mereka. Untuk memahami tragedi Bubat, kita harus terlebih dahulu mempelajari sejarah kedua kerajaan yang terlibat. Majapahit dan Pajajaran bukan hanya sekedar kerajaan, tetapi simbol kekuatan dan kebanggaan Nusantara. Majapahit, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan bimbingan Gajah Mada, berada di puncak kekuasaannya. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang bijaksana, sementara Gajah Mada adalah patih yang ambisius dan visioner. Pengaruhnya membentang di sebagian besar Nusantara. Kekayaannya berasal dari perdagangan maritim dan upeti dari negara-negara bawahan. Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Gajah Mada, didorong oleh ambisinya untuk menyatukan Nusantara, telah bersumpah-sumpah palapa. Sumpah ini adalah janji untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Pajajaran, juga dikenal sebagai kerajaan Sunda, adalah kerajaan yang kuat. Dengan sejarah yang panjang dan budaya yang kaya, Pajajaran memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Berpusat di Jawa Barat, tanahnya yang subur dan lokasi strategis menjadikannya kekuatan yang makmur dan berpengaruh. Pajajaran dikenal dengan hasil bumi yang melimpah dan perdagangan yang maju. Diperintah oleh Prabu Maharaja Linggabuana yang bijaksana dan dihormati, Pajajaran menikmati masa damai dan stabil. Prabu Maharaja Linggabuana dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Hubungan antara kedua kerajaan itu kompleks, ditandai oleh kerjasama dan konflik. Meskipun ada upaya untuk bekerja sama, ketegangan dan persaingan seringkali muncul di antara mereka. Pernikahan yang diusulkan tersebut berpotensi mengantarkan era baru perdamaian dan kemakmuran bagi kedua kerajaan. Namun, di balik harapan itu, ada ketidakpastian dan ketegangan yang mengintai, menunggu untuk meletus. Pernikahan yang bernasib buruk, misi diplomatik berubah menjadi pertumpahan darah. Delegasi Sunda, yang dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana, tiba di Bubat dengan penuh kemeriahan, membawa harapan besar untuk aliansi yang kuat melalui pernikahan. Namun, mereka tidak menyadari jebakan yang menunggu mereka di balik sambutan yang ramah. Mereka datang membawa hadiah dan hati yang terbuka, berharap untuk menegosiasikan persyaratan pernikahan sebagai pihak yang setara. Hadiah-hadiah mewah dan niat baik mereka mencerminkan keinginan untuk perdamaian dan persatuan. Dyah Pitaloka, putri Sunda, siap memenuhi tugasnya demi perdamaian dan kehormatan keluarganya. Namun, Gajah Mada, seorang patih Majapahit yang ambisius, melihat kesempatan untuk memenuhi sumpahnya dan membawa Pajajaran di bawah kendali Majapahit melalui kekerasan. Dia menuntut agar Pajajaran menerima kekuasaan Majapahit sebagai syarat pernikahan, sebuah tuntutan yang tidak pernah diharapkan oleh delegasi Sunda. Orang Sunda marah dengan tuntutan yang tak terduga ini, merasa dikhianati dan dipermalukan di hadapan musuh mereka. Prabu Maharaja Linggabuana dengan tegas menolak untuk mengorbankan kehormatan kerajaannya, memilih untuk mempertahankan martabat dan kedaulatan Sunda.
Pertempuran berikutnya berlangsung cepat dan brutal, dengan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pasukan Sunda yang kalah jumlah akhirnya dikalahkan oleh pasukan Majapahit, meninggalkan jejak kehancuran dan kesedihan. Harga kebanggaan akibat langsung dari tragedi Bubat. Setelah pembantaian tersebut, Dyah Pitaloka yang patah hati dan marah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada tunduk pada dominasi Majapahit. Kematiannya semakin memperburuk ketegangan antara kedua kerajaan. Berita tentang tragedi Bubat mengejutkan seluruh Nusantara. Pembantaian brutal delegasi Sunda mengejutkan dan membuat marah banyak orang. Hubungan antara Majapahit dan Pajajaran rusak tanpa dapat diperbaiki. Perdagangan antara dua kerajaan berhenti digantikan oleh permusuhan dan kecurigaan. Impian persatuan damai digantikan oleh warisan konflik yang panjang dan pahit. Warisan kepahitan. Bayangan panjang Bubat. Pertempuran Bubat meninggalkan bayangan panjang di Nusantara. Ingatan akan pembantaian itu tertanam kuat dalam kesadaran budaya masyarakat Jawa dan Sunda. Di Jawa Barat, kenangan Bubat memicu sentimen anti-Jawa. Bagi Kekaisaran Majapahit, kemenangan di Bubat harus dibayar mahal. Taktik brutal yang digunakan di Bubat menodai reputasi Majapahit. Pembantaian itu juga menabur benih ketidakpuasan di dalam Majapahit sendiri. Banyak yang mempertanyakan kebijaksanaan tindakan Gajah Mada, menyadari bahwa harga kemenangan terlalu tinggi. Persatuan yang retak. Impian Nusantara yang tak terpenuhi pertempuran Bubat memiliki dampak yang mendalam pada lanskap politik Nusantara. Impian Nusantara yang bersatu, yang hampir terwujud di bawah Hayam Wuruk, hancur. Hubungan antara Majapahit dan Pajajaran digantikan oleh permusuhan yang mendalam. Kerajaan lain mulai mempertanyakan kesetiaan mereka kepada Majapahit. Persatuan rapuh yang dibangun Gajah Mada mulai terurai. Benih-benih ketidakpuasan yang ditaburkan di Bubat akhirnya berkontribusi pada kemunduran dan fragmentasi kekaisaran. Gema melalui waktu, mengenang Bubat dalam sejarah dan budaya pertempuran Bubat menjadi simbol yang kuat. Kisah peringatan tentang bahaya ambisi yang tak terkendali dan pentingnya diplomasi. Kisah Bubat tetap hidup melalui tradisi lisan, sastra, dan seni pertunjukan. Di Jawa Barat, kenangan akan Bubat sangat kuat. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat identitas dan ketahanan Sunda. Nasib tragis Dyah Pitaloka sering diromantisasi. Pengorbanannya dianggap sebagai simbol keberanian orang Sunda. Pertempuran Bubat juga menyoroti hubungan kompleks antara berbagai kelompok etnis dan dampak jangka panjang dari peristiwa sejarah. Pelajaran yang tidak diindahkan. Makna abadi tragedi Bubat. Pertempuran Bubat menawarkan pelajaran berharga bagi masyarakat kontemporer. Ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi, komunikasi, dan pemahaman dalam hubungan internasional. Konflik tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa ambisi yang dipegang teguh harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Tragedi ini juga menyoroti bahaya revisi sejarah. Penting untuk mengakui narasi yang berbeda dan mendekati sejarah dengan kepekaan. Pada akhirnya, pertempuran Bubat mengingatkan kita bahwa perdamaian itu rapuh, mudah hancur oleh kesalahpahaman dan pengejaran kekuasaan.